Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya. Setelah perayaan Ekaristi, umat segera pulang dan jangan berkerumun. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah selalu memberikan yang terbaik untuk umat sekalian.
padamu hati dan seluruh indra, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabdamu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhanku kuasai karya dan ucapan kami. Ayat 3. Sinar maha mulia lahir dari Allah Bapa, buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat berjumpa. Pertama kali saya misa di Paniki, di GPI ini. Pada hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang keempat. Sebentar dalam bacaan-bacaan kita akan mendengar dan merenungkan bersama tentang kasih. Dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, surat yang pertama, di situ dijelaskan seperti apa itu kasih. Dan saya kira kita semua sudah tahu itu kasih dan mungkin sudah mempraktekannya. Dan lawannya kasih adalah penolakan. Dan itu digambarkan di dalam bacaan Injil, bagaimana Yesus ditolak di tempat asalnya. Oleh karena itu sekarang mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita menyadari akan salah dan dosa yang telah kita perbuat melawan kehendak Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita mengungkapkan rasa sesal tobat kita dengan bersama-sama berdoa-doa. Saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 342.
Mari kita sama-sama menyanyikan lagu kemuliaan. Et intera pax hominibus bona voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenitem, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, vitolis peccata mundi, miserere nobis, coniam tu Filius Sanctum, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, perkenankanlah kami menghormati Engkau dengan segenap akal budi dan mencintai semua manusia dengan kasih sejati.
dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita mendengar bacaan-bacaan kitab suci. Pembacaan dari kitab Yeremia. Pada masa Raja Yosia, turunlah firman Tuhan kepadaku, Yeremia, sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh, pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku, ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah.
Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku ceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang darimu. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, hilanglah yang tidak sempurna itu. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak pula. Tetapi sekarang, setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang kita melihat gambaran samar-samar dalam diri cermin, tetapi nanti dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan.
sesudah ayat haleluya dinyanyikan 2 kali. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya, katanya, "Pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, paling menarik untuk direnungkan bacaan kedua tentang kasih. Apalagi pada saat-saat ini, fenomena saat ini, banyak ya, orang-orang yang menikah bubar, ya. Masih muda, baru menikah 1-2 tahun, sudah pisah. Entah perempuannya atau entah laki-lakinya bahugel. Hal ini terjadi karena banyak kemudahan pada zaman sekarang. Lewat HP, lewat Facebook, dan segala media sosial yang lain. Banyak suami istri yang pisah, apalagi yang muda-muda. Yang saya dengar dari sering-sering, ternyata setelah tanya-tanya cuma karena Facebook. Mudah-mudahan di GPI ini tidak ada, atau ada. Kalau ada, cepat bertobat. Karena di situ kita bisa lihat, ya, coba-coba ganggu-ganggu orang, akhirnya tak terus, ya, tanpa sepengetahuan istri ataupun tanpa sepengetahuan suami. Hal ini mau menunjukkan, ya, bahwa hal itu bisa terjadi karena antara suami istri mungkin kurang menghayati, ya, seperti apa kasih sesungguhnya yang ada di dalam sakramen perkawinan itu. Seperti apa sesungguhnya, ya, ikatan kasih antara suami istri yang telah disatukan, yang telah dikukuhkan dalam sakramen, sakramen nikah. Dalam gereja kita, ya, pernikahan merupakan salah satu sakramen. Dari berapa sakramen? Dari 7 sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen itu adalah tanda kasih, ya, Allah kepada manusia, tanda kasih yang nyata dari Allah kepada manusia. Dan itu tanda kasih yang nyata itu sungguh-sungguh terjadi di dalam perkawinan. Lalu kita mungkin bertanya bagaimana, ya, nyatanya kasih Allah di dalam perkawinan itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian perlu perhatikan baik-baik bahwa kasih Allah menjadi nyata di dalam ikatan perkawinan, yaitu lewat kasih antara suami dan istri. Jadi suami mencintai istri itu, ya, harus dimaknai bahwa ini adalah kasih Allah yang mengalir lewat suami kepada saya. Demikian juga kasih istri kepada suami itu harus dimaknai sebagai kasih Allah yang mengalir kepada saya lewat istri saya. Maka dengan demikian kasih Allah itu menjadi sungguh-sungguh nyata di dalam sakramen perkawinan. Kalau masih ikatan cinta pacaran, belum dalam sakramen, ya masih cinta-cinta monyet. Tetapi kalau ketika sudah dikukuhkan dalam sakramen, maka menjadi tanda nyata Allah mencintai manusia. Maka cinta antara suami istri itu menjadi sungguh-sungguh nyata cinta Allah kepada manusia. Kasih yang setia. Oleh karena itu mengapa, ya, di dalam perkawinan gereja kita mengenal, ya, tanda-tanda atau ciri dari perkawinan dari gereja Katolik. Sekurang-kurangnya ada berapa tanda yang bisa kalau kita dengar langsung mengingatkan kita akan, oh ini perkawinan gereja Katolik. Perkawinan gereja Katolik, 1, monogami dan sungguh-sungguh tak terceraikan. 1 dan monogami. Kalau bagi kita manusia, Bapak sudah menikah? Cuma 1 istri, enak atau tidak? Mau suka lebih atau tidak? Hah? Karena di gereja takut mau bilang, ya. Bapak yang di belakang cuma 1 baru sampai selama-lamanya. Aduh, sampai seumur hidup. Rugi atau tidak? Bapak rugi?
Saya tanya duluan laki-laki karena saya ini laki-laki. Kalau ibu, kalau cuma satu suami sampai selama-lamanya rugi atau tidak? Hah? Tidak. Kalau perempuan mungkin bisa dipahami, tapi kalau laki-laki pasti rasa rugi. Kan? Masa cuma satu? Kalau boleh dua, kalau boleh tiga, atau kalau boleh lebih, ya. Dan kalau boleh setiap tahun ganti, ya. Mungkin kita merasa ini suatu beban perkawinan dalam gereja. Masa mau mengasihi dia, ya, cuma dia lagi baru sampai selama-lamanya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, untuk memahami ya sifat monogami dan tak terceraikan ini perlu lihat arti dari perkawinan sebagai sakramen, sebagai tanda nyata Allah, kasih Allah kepada manusia. Kalau saya tanya Allah mengasihi manusia, apakah itu ya, setengah-setengah atau sungguh-sungguh utuh? Ya. Allah mengasihi manusia setengah-setengah atau utuh? Utuh, ya. Tidak pernah terbagi. Mengasihi manusia secara total. Bahkan Tuhan Yesus karena kasihnya kepada manusia rela memberikan nyawanya, ya, demi karena kasihnya kepada manusia. Jadi kasih Allah kepada manusia sungguh-sungguh utuh. Oleh karena itu ketika cinta suami istri menggambarkan kasih Allah itu, pemaknaan kasih Allah dalam cinta kasih suami istri itu, maka cinta kasih suami istri itu juga harus berlangsung utuh. Seperti Allah mencintai manusia secara utuh, demikian suami mencintai istri secara utuh, mencintai suami secara utuh, istri mencintai suami secara utuh. Kalau dua orang berarti sudah terbagi. Jadi karena mau menggambarkan cinta Allah kepada manusia. Jadi manusia dalam hidup perkawinan ya, sudah seperti Tuhan Allah. Ketika Allah mencintai manusia secara utuh, saya mencintai istri, saya mencintai suami saya secara utuh, sama. Demikian juga apakah Allah mencintai manusia itu pakai batas waktu tertentu? Ataukah berlangsung sampai kapan? Sampai kapan kasih Allah kepada manusia? Saya akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Dan karena kasih Allah kepada manusia itu ya, berlangsung sampai akhir zaman, demikian juga cinta kasih suami istri itu. Kasih antara suami istri itu harus berlangsung sampai akhir zaman. Karena menggambarkan kasih Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita menghayati dengan sungguh-sungguh betapa ya perkawinan kita Gereja Katolik ya, yang diangkat ke martabat sakramen itu menjadi gambaran cinta Allah kepada manusia. Ketika saya sebagai suami menyintai istri saya dengan utuh, menyintai istri saya tanpa batas waktu sampai selama-lamanya, atau istri kepada suami melakukan hal yang sama, berarti kita sudah mempraktekkan, melakukan atau mencontoh, mengambil bagian seperti apa yang Allah lakukan kepada manusia. Allah mencintai manusia dengan utuh dan sampai selama-lamanya. Sehingga ketika kita bersungguh-sungguh ya, menghayati hidup perkawinan kita, memperoleh keselamatan dalam kehidupan kita. Karena apa? Bayangkan kita sudah seperti Tuhan Allah, mencintai ya. Mungkin kita mau menggambarkan bagaimana Allah mencintai manusia yang utuh, bagaimana Allah mencintai manusia sampai selama-lamanya, itu mungkin susah. Tetapi kalau kita hayati hidup perkawinan kita masing-masing dengan sungguh-sungguh, maka itu bukan hal yang mustahil. Sungguh-sungguh terjadi bahwa manusia ya, suami istri seperti Tuhan Allah ya, seperti Tuhan Allah, mencintai dengan sungguh dan sampai selama-lama. Lewat saya mencintai istri saya, lewat saya mencintai suami saya. Saya kira kalau kita sungguh-sungguh memahami arti dan makna sakramen perkawinan ini, sungguh-sungguh mungkin keluarga-keluarga kita akan sungguh-sungguh bertahan. Janganlah kita mengingkari ya, kasih janji kita dalam perkawinan. Karena apa? Berarti kita mengingkari kasih Allah dalam diri kita. Berarti kita ya, sungguh-sungguh tidak menggambarkan Allah di dalam kehidupan ini. Karena itu di dalam bacaan kedua tadi ya, digambarkan dengan sebaik tentang apa itu kasih. Kasih itu ya, nilai-nilai yang ada dalam kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, tidak sombong,
Berarti kita sungguh-sungguh ya boleh menerima pasangan kita ini menjadi bagian dalam diri kita. Jangan seperti dalam bacaan Injil yang terjadi adalah penolakan. Seperti Yesus ditolak di tempat asalnya. Penolakan. Yang penting sudah pesta besar-besar di gereja, menikah 1-2 bulan bisa. Karena bukan yang menjamin itu bukanlah biar uskup 10, pastor mungkin 20. Ya. Yang menjamin bukan hal itu, tapi antara suami istri ini. Apakah sanggup untuk mempertahankan, memperjuangkan, menghidupi kasih yang sejati? Apakah saya rela berkorban demi istri saya? Apakah saya rela berkorban demi suami saya? Seperti Tuhan Yesus. Karena kasihnya yang sejati kepada manusia, bahkan nyawa dia bisa rela berikan kepada manusia. Apakah suami bisa mengorbankan nyawanya demi istri yang ia cintai? Ataukah sebaliknya istri bisa mengorbankan nyawanya demi suami yang ia cintai? Kalau bisa berarti itu cinta sejati. Orang bahkan merasa diri ini tidak berarti apa-apa demi yang saya cintai. Kasih yang sejati. Orang bahkan rela mengorbankan dirinya, kepentingannya demi yang saya cintai. Itu kasih sejati. Ketika bapak mengasihi istri, bapak dengan sungguh-sungguh, dia sakit biarpun saya capek, saya akan pergi jaga. Saya mengorbankan diri saya demi orang yang saya cintai supaya dia berkembang. Seperti Yesus mengorbankan dirinya demi manusia karena dia mengasihi manusia. Maka itu adalah cinta sejati, kasih yang sejati, kasih rela berkorban. Kalau itu yang hidup di dalam keluarga-keluarga, maka saya yakin keluarga-keluarga kita pasti akan bertahan sampai selama-lamanya. Tidak ada orang yang masih muda-muda baru menikah 1 bulan, tanya kapan menikah? Bulan lalu. Siapa sekarang sos? Bakalai-bakalai. Napa kok tuh laki so sembunyi-sembunyi itu HP? Setelah banyak DP chat-chat dengan perempuan lain. Ya, bagaimana itu? Ataupun sebaliknya. Biasa kalau sembunyi-sembunyi HP itu bahaya. Laki-laki atau perempuan kalau sudah mau kasih lihat pada pasangan itu HP itu so bahaya. So segala macam ada di dalamnya. Harus ada keterbukaan. Kasih itu harus ada keterbukaan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semoga ya renungan kita pada hari ini, memang saya tidak banyak mengulas tentang Injil karena itu mau mengisahkan, menyampaikan bagaimana Yesus ditolak di Nazaret dan keselamatan itu terbuka untuk semua orang. Ya, tetapi saya lebih mengutamakan bagaimana kita merenungkan tentang kasih. Karena zaman sekarang saya banyak sekali orang bercerita masih muda-muda sudah pisah. Sungguh sangat menyayangkan, sungguh sangat disayangkan karena orang tidak menghayati kasih di dalam perkawinan dengan sungguh-sungguh. Kiranya yang sudah menikah dengar, yang nanti akan menikah sungguh-sungguh bisa memahami. Oh, kalau saya menikah ternyata seperti itu. Saya akan menjadi seperti Tuhan Allah. Saya akan mencintai dengan utuh dan saya akan mencintai sampai selama-lamanya. Semoga demikian. Amin. Mari sekarang kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan bersama-sama berdoa. Doa saya mengaku. Saya mengaku. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa umat. Saudara-saudara yang terkasih, kita menyadari bahwa kita di dunia ini diutus untuk menjadi nabi kasih dan kerahiman Allah. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar tugas itu dapat kita laksanakan dengan setia dan berani.
bagi orang-orang muda dalam gereja. Ya Bapa, semoga orang muda dalam gerejamu semakin sadar dan setia melaksanakan tugas kenabian mereka dengan menjadi saksi yang mengingatkan orang-orang zaman ini akan nilai-nilai Injil yang menyelamatkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi masyarakat di sekitar kita. Ya Bapa, curahkanlah semangat cinta kasih kepada masyarakat di sekitar kami, sehingga masyarakat kami semakin mampu menghargai hal-hal positif yang ada dalam diri orang lain secara tulus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi saudara-saudara yang mengalami keterbatasan fisik dan mental yang membedakannya dengan orang lain pada umumnya. Ya Bapa, curahkanlah rahmat kasih dan perhatian-Mu kepada mereka. Semoga mereka semakin mampu mengalami kasih setia Allah yang ditunjukkan oleh saudara-saudarinya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita yang berkumpul di sekeliling meja sabda dan roti. Ya Bapa, bukalah mata dan telinga hati kami, agar warta Injil yang kami dengar pada hari ini mendorong kami untuk menjadi saksi-Mu dalam lingkungan hidup kami. Bantulah kami agar mampu memaknai Ekaristi yang kami rayakan ini sebagai pengikat persatuan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah juga dalam perayaan Ekaristi ini kita memohonkan doa untuk keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Rein Tumbol. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami berdoa bagi arwah Bapak Rein Tumbol yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga Bapak terkasih ini boleh sungguh-sungguh mendapatkan rahmat kerahiman daripada-Mu. Engkau mau mengampuni segala salah dan dosanya, sehingga akhirnya dia boleh disucikan dan dilayakan untuk berbahagia abadi bersama-Mu di dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami serahkan seluruh doa kami kepada kebijaksanaan-Mu, sebab Engkau melebihi segala sesuatu yang dapat kami pikirkan dan kami rencanakan. Bukalah hati kami bagi dunia-Mu, serta rencana-rencana-Mu oleh sabda yang menantang dari Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita bersatu dalam persiapan persembahan. Puji syukur 378. Ya Tuhan Allahku. Demi keluhuran-Mu.
amanat cintamu, ku ikhlaskan segalanya. Luruh hidup bagimu dan bagi samaku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam putramu dan kurban salibnya. (384). Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini kami dapat semakin menghayati iman, harapan dan kasih kami kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara, kami bernyanyi. 387. Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Fransiskus, dan uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk Damai Tuhan bersamamu. selama 408. Agnus Dei, vitalis peccatamus undi, miserere Agnus Dei, vitalis peccatamus undi, miserere nobis. Agnus Dei, vitalis peccatamus undi, dona nobis pacem. Saudara-saudara terkasih, inilah Yesus domba Allah yang telah menghapus dan menebus dosa seluruh umat manusia. Berbahagialah kita diundang ke dalam perjamuannya yang kudus. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Puji syukur 424. Tuhan Engkau mencipta. Tuhan Engkau mencipta karena cinta-Mu. Engkau mencipta daku untuk memuji-Mu.
gelisah hatiku selalu sebelum mengasuh padamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Akan jiwaku rindu padamu Tuhan, dan siang malam jiwaku meratap, ngalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu? Laksana rusa rindu akan jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk kemahmu, dengan bernyanyi dan bersorak-sorai mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana rusan doakan jiwaku rindu padamu Tuhan. 426. Datanglah ya Yesus. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesus.
Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku, hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Kau sahabat yang setia percaya, bagus. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku.
Mari kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa penutup. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami dengan anugerah penebusan. Semoga berkat bantuan keselamatan abadi ini bertumbuhlah selalu iman kami yang sejati. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kalau ada penyampaian pengumuman dipersilakan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pengumuman Gerejani yang pertama disampaikan, banyak terima kasih kepada Pastor Trevolus Sulu MSC yang telah memimpin perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa keempat. Petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi, KBK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, dekorasi wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai, dan wilayah rohani Santa Elizabeth, organis, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, dan kita semua yang hadir dan ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Selanjutnya, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada para penyumbang untuk renovasi fasilitas gereja dan menara lonceng, dan masih terbuka terus kesempatan apabila ada yang mau berpartisipasi untuk kedua hal tadi, bisa langsung kepada Bendahara Paroki, Ibu Deisi Arares, atau lewat rekening Bank BNI atas nama Keuskupan Manado yang nomor rekeningnya tertera di dalam warta paroki atau di lembaran yang tersedia di setiap misa di depan. Selanjutnya, Senin 31 Januari 2022, peringatan Santo Yohanes Bosco, imam dan pendidik. Rabu 2 Februari 2022, Pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa. Kamis 3 Februari 2022, peringatan Santo Blasius. Ada pemberkatan dengan lilin Santo Blasius sesudah misa pagi. Jumat 4 Februari 2022, hari Jumat pertama. Tidak ada misa pagi di gereja pusat paroki, tapi ada misa sore di provinsialat
Ada misa pagi di Provinsialat SCMY jam 6.15 dan jam 18 ada misa untuk umat di Gereja Pusat Paroki disambung dengan salve. Sabtu 5 Februari 2022, peringatan Santa Agatha, Perawan dan Martir. Jam 8.00 WITA, pastor akan membawa komuni kepada orang-orang sakit atau tua di stasi-stasi mulai dari stasi Kima Atas. Hari Minggu depan 6 Februari 2022, hari Minggu biasa yang kelima. Tambahan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, jam 8 WITA akan ada pelayanan komuni orang sakit dan lansia untuk stasi Kima Atas dan Koka Mapanget Barat kepada masing-masing ketua stasi untuk dapat mempersiapkannya bersama dengan seksi liturgi dari paroki. Selanjutnya, Panitia Choice memohon bantuan dan dukungan pastor paroki untuk dapat mengutus muda-mudi Katolik atau OMK di paroki mengikuti kegiatan Weekend Choice Distrik Manado yang akan dilaksanakan hari Jumat sampai dengan Minggu 4 sampai dengan 6 Februari 2022 bertempat di Wisma Lorenzo Lota, registrasi pukul 16.00 WITA. Untuk informasi kolekte misa, sumbangan, dan jadwal lainnya bisa dibaca di dalam warta paroki atau mengikuti WA group yang sudah disiapkan oleh DPP. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, dan apabila pastor ingin menambahkan lebih lanjut atau ingin berkenalan supaya kita tahu bertugas di mana dan lain-lain, kami persilakan. Terima kasih. Saya Pastor Revo Sulu MSC. Saya ditabiskan tahun 2015. Tugas pertama di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 3 tahun. Sesudah itu ke Papua 3 tahun. Baru sekarang balik ke Manado. Tapi saya orang Manado, orang Koha. Ini pertama kali datang misa di Paniki, masih bingung-bingung jalan. Sekarang lagi tinggal di Paltiga, di Biara Paltiga bersama dengan Pastor Igo. Karena itu karena Pastor Igo dia ke Jakarta, maka dia minta tolong saya untuk menggantikan jadwal misa di Santa Teresa Calcutta GPI, sehingga akhirnya bisa misa di tempat ini. Jadi saya dari MSC dan memang tidak jarang tugas di Manado karena 3 tahun di Kalimantan Selatan, baru 3 tahun di Papua, baru balik. Jadi banyak orang yang tidak terlalu kenal dan lihat. Saya kira itu saja. Mari kita bangkit berdiri dan memohonkan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian yang berhimpun di sini selalu dan senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. (672) Hai makhluk semua. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Alleluia.
Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergaung di seluruh dunia. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kekuatannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergaung dan merdu suaranya. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Amin. Terima kasih. Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya. Setelah perayaan Ekaristi, umat segera pulang dan jangan berkerumun. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah selalu memberikan yang terbaik untuk umat sekalian.